Sering pusing nggak sih sama grammar bahasa Inggris? Kalau iya, tenang, kamu tuh nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar semua rahasia tata bahasa Inggris biar jadi gampang banget dan semuanya ini diambil dari buku otodidak jago kuasai bahasa Inggris dari nol. Udah siap? Pasti pernah merasain ini kan? Udah hafal banyak kosakata, pas mau bikin kalimat kok rasanya aneh ya? Tenang, tenang. Ini tuh bukan salah kamu. Ini semua cuma karena ada satu kunci rahasia yang belum kamu pegang. Nah, hari ini kita bakal cari kunci itu bareng-bareng. Oke, coba kita lihat faktanya dulu ya. Di zaman yang serba terhubung kayak sekarang, bahasa Inggris itu ibarat tiket emas. Nah, sayangnya nih, data menunjukkan kalau kita di Indonesia masih punya sedikit PR buat ngejar ketertinggalan. Tapi, jangan lihat ini sebagai halangan ya. Anggap aja ini tantangan seru. Justru ini yang jadi motivasi kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya tantangan utamanya? Kenapa ya kok rasanya susah banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih biang keroknya. Ternyata masalahnya itu bukan di kita loh, tapi di perbedaan yang fundamental banget antara struktur dua bahasa ini. Kalau kita cuma nerjemahin kata per kata, itu sama aja kayak nyoba masukin kunci yang salah ke lubangnya. Logikanya aja beda. Jadi kuncinya itu bukan cuma ngafalin kata, tapi ngertiin cara berpikir bahasa Inggris itu sendiri. Dan disinilah momen ahahanya datang. Semua perbedaan yang bikin pusing tadi, itu bukan sihir, tapi sebetulnya sebuah sistem, sebuah kode. Dan sekarang, saatnya kita pecahin kode itu. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan bedanya, bentuk jamak. Kalau di bahasa kita kan gampang banget ya, tinggal diulang aja buku jadi buku-buku. Simple. Nah, di bahasa Inggris cara mainnya beda. Mereka nambahin akhiran S atau ES, jadi books. Terus, yang bikin makin seru, ada juga nih yang bandel, yang nggak beraturan. Contohnya, woman jadi women. Ini nih aturan main pertama yang harus kita kuasai. Nah, sekarang coba deh perhatiin baik-baik. Ini penting banget. Di bahasa Indonesia, belajar ya tetap belajar, mau siapapun yang ngelakuin, mau kapanpun. Praktis kan? Tapi di bahasa Inggris, kata kerjanya itu kayak penari loh. Gerakannya selalu berubah, ngikutin subjek dan waktunya. I study, tapi jadi she studies. Kalau kejadiannya kemarin, jadinya they studied. Nah, kalau kita bisa ngertiin tarian ini, kita udah siap buat naik ke level berikutnya. Oke, setelah kita tahu apa aja bedanya, sekarang waktunya kita kenalan sama alat-alatnya. Anggap aja nih kayak balok-balok Lego buat ngebangun kalimat. Namanya parts of speech. Biar nggak pusing ngapalin 8 jenis parts of speech, buku ini punya cara yang jenius banget. Semuanya disederhanain jadi 3 kelompok utama. Pertama ada core atau inti, ini pondasinya, isinya noun dan verb. Terus ada modifiers atau pengubah, ini yang ngasih bumbu dan detail ke kalimat. Dan terakhir ada joiners atau penghubung, yang tugasnya nyatuin semuanya. Pakai kerangka berpikir kayak gini, semuanya jadi jauh lebih gampang dipahami. Yuk, kita mulai dari balok bangunan core yang pertama, noun, atau kata benda. Gampangnya gini, noun itu adalah nama buat semua hal yang ada di sekitar kita. Bisa orang, tempat, barang, bahkan ide abstrak kayak cinta atau kebahagiaan. Coba lihat contoh ini. I'm writing a book. Nah, si book ini, itulah kata bendanya. Sederhana kan? Dia jadi objek yang jadi fokus di kalimat itu. Lanjut ke balok bangunan core kedua yang super duper penting, verb atau kata kerja. Gini deh, kalau noun itu siapa atau apanya, nah verb ini lagi ngapainnya. Verb itu ibarat mesin dalam sebuah kalimat. Tanpa kata kerja, ya nggak ada aksi, nggak ada cerita. Dan contoh ini nunjukin itu dengan jelas banget. Nala speaks English fluently. Nah, kata speaks itu actionnya si Nala. Kelihatan kan? Kata kerja inilah yang bikin kalimatnya jadi hidup dan punya gerakan. Oke, pondasinya udah. Sekarang kita pindah ke kelompok kedua, yaitu modifiers. Yang pertama kita kenalan sama adjective atau kata sifat. Tugasnya simple tapi penting banget. Dia ngasih warna dan detil ke kata benda. Bikin deskripsi kita jadi lebih hidup dan nggak ngebosenin. Contohnya jelas banget dan romantis juga ya. My girlfriend is beautiful. Kata beautiful ini yang ngejelasin si girlfriend. Coba deh bayangin, kalau nggak ada kata beautiful, kalimatnya kan jadi datar banget ya. Sip, kita udah punya beberapa balok bangunan utama.
Sekarang gimana caranya kita bisa cepet nambahin kosakata dan mulai ngerangkai semuanya? Yuk kita lihat. Siap-siap ya. Cuma dengan ngerti fungsi kata sifat aja, kamu bisa langsung punya banyak amunisi kosakata baru. Contohnya, amazing. Dan percaya deh, belajar bahasa Inggris itu sekarang nggak lagi difficult, nggak lagi sulit kalau kamu udah tahu polanya. Dan ini important, penting banget buat nguasain kata-kata kayak gini biar komunikasi kamu makin efektif. Oke, teori itu penting, tapi kunci yang sebenarnya itu ya praktek. Jadi, gimana caranya kita ubah semua ini jadi kebiasaan sehari-hari? Yuk kita lihat tips-tips praktisnya. Nah, ini bagian paling asyiknya. Nggak perlu kursus mahal-mahal kok. Mulai aja dari yang ada di genggaman kamu. Ganti bahasa HP-mu. Sering nonton film, ganti subtitlenya jadi bahasa Inggris. Suka baca? Coba deh baca novel favoritmu dalam versi aslinya. Atau yang paling gampang, cari lirik lagu kesukaanmu, terus coba pahami artinya. Kuncinya cuma satu, jadiin bahasa Inggris itu bagian dari hidup, bukan cuma sekedar pelajaran di kelas. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya tuh bukan lagi bisa nggak ya aku belajar bahasa Inggris, tapi berubah jadi aku mau bikin apa ya dengan kemampuan baruku ini? Mungkin kesempatan karir baru, atau bisa punya teman dari seluruh dunia, atau sesimpel bisa nonton film tanpa perlu baca subtitle lagi. Kemungkinannya nggak terbatas, dan pilihannya ada di tangan kamu.